Buah dari proses ternak entok sistem pembibitan yaitu saat-saat panen anak entok. Nah, kebetulan untuk anak entok ini baru pada menetas, makanya kita akan panen dulu. Tujuannya mau kita rawat untuk dibesarkan biar meminimalisir dari segi kematian, begitu pula dari segi pertumbuhannya biar cepat besar. Dibandingkan dirawat sama indukan, sangat rentan sekali kematian, begitu pula dengan segi pertumbuhannya akan sedikit terhambat. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi dengan peternaknya Lira. Seperti biasa, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala urusan. Nah baik teman-teman, hari ini kita akan sedikit bahas tentang ternak entok sistem pembibitan. Dengan menjalani konsisten, alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Hanya mengandalkan 5 betina dan 1 pejantan saja. Asalkan kita konsisten saja dalam segi merawatnya, insya Allah kedepannya juga akan cepat banyak. Nah ini kebetulan untuk indukan punya saya sudah pada menetas, alhamdulillah. Padahal ini indukan baru pertama kali bertelur dan menetasnya cukup sempurna sekali. Dari satu indukan ada yang bertelur sampai 12 butir, ada yang 11 butir, bahkan ada yang 16 butir. Dan alhamdulillah menetasnya sangat sempurna sekali. Cuma dengan tempat petarangannya seperti ini, dan alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan. Si telurnya bisa menetas sampai semuanya. Ternak entok sistem pembibitan memiliki potensi yang cukup besar, yang mana kita merawat indukan dari segi pakannya juga tidak terlalu boros dibandingkan dengan ternak entok sistem pembesaran, karena kita cukup mengandalkan atau memberi makan si indukannya saja, dan dari hasilnya pas waktu si indukan mulai bertelur dan menetas kita bisa mencairkan si anak entoknya. Nah kebetulan untuk anak entok ya ini kan punya saya cuma entok ramuan biasa. Dan alhamdulillah untuk hasil penjualan anaknya itu sudah dipatok harga 13.000 saja, di usia dari 0 sampai 7 hari sudah cukup laku. Tapi kebetulan karena ini baru pertama kali si indukannya baru menetaskan telur, makanya untuk anak entok kita tidak akan jual dulu, mau kita rawat dulu. Nanti kita baru akan sortir mana yang akan jual dan mana yang akan kita pertahankan. Tujuannya untuk biar generasi atau regenerasi ke depannya. Keuntungan atau kelebihan dari ternak entok sistem pembibitan yaitu kita tidak perlu mengeluarkan modal yang cukup besar, karena dengan satu pasang juga sudah bisa jalan, bahkan atau bisa dikatakan punya 3 indukan dan 1 pejantan saja sudah ya cukup menjanjikan ternak entok sistem pembibitan. Cuma yang perlu kita perhatikan yaitu dari segi petarangannya. Untuk tempat sarang bertelur si indukan dibuat senyaman mungkin agar si indukan juga bisa terangsang, bisa segera bertelur, dan setelah bertelur lalu si indukan bisa segera menetaskan telurnya dengan sempurna. Dan di situ kita akan panen dari hasil anakan entok, bisa kita jual mau berapapun itu yang mau kita jual tergantung dari daerah kita masing-masing. Dan kebetulan alhamdulillah untuk di daerah saya untuk anak entok jenis ramuan biasa seperti ini, usianya dari sampai 7 hari itu sudah laku di kisaran harga 13.000, bahkan bisa lebih kalau kita bisa pintar-pintar dari segi menjualnya. Dan kekurangan dari ternak entok sistem pembibitan yaitu kalau kita tidak pintar-pintar atau tidak memperhatikan dari segi petarangan si indukannya, tidak menutup kemungkinan si indukan akan malas bertelur karena tempat petarangannya itu sangat acak-acakan, maka si indukan juga rentan terkena stres karena tempat untuk bertelurnya tidak disediakan. Makanya sebaiknya kalau ingin ternak entok sistem pembibitan yaitu yang perlu diperhatikan yaitu dari tempat petarangan atau sarang tempat si indukannya untuk bertelur, biar si indukannya bisa nyaman juga saat bertelur, dan tidak menutup kemungkinan juga pas waktu si indukan masuk masa mengarami itu si indukan bisa menetaskan telurnya dengan sangat sempurna sekali. Meskipun dari ternak entok sistem pembibitan itu tidak terlalu boros dari segi pakannya, lantas kita menjadikan asal-asalan dari segi pakannya, tidak begitu juga, karena tujuan ternak entok sistem pembibitan biar bisa bertelurnya banyak dan menetaskan telurnya dengan sangat sempurna sekali. Makanya dari segi pakan juga jangan asal-asalan, karena biar si indukan juga
pas waktu produksinya itu bisa maksimal, si telurnya banyak, dan pas waktu masuk masa mengerami si telurnya bisa menetas dengan sempurna. Makanya ya seenggaknya meskipun dikasih pakan dedak ataupun nasi aking, ya setidaknya kita harus memberikan pur sedikit saja. Tujuannya biar produktivitas si indukannya juga sangat bagus. Begitu pula dengan pacekannya, kalau dari segi pakan yang asal-asalan, dari segi pacek juga akan diogah-ogahan saat masa mengawini. Tapi kalau dari segi pakannya lumayan cukup bagus, maka si paceknya juga akan sangat birahinya sangat tinggi. Dan setelah itu kalau si paceknya bagus dan si betinanya juga bagus dari segi produksinya, maka tidak menutup kemungkinan si telurnya banyak, dan pas waktu masa mengerami si indukan juga bisa menetaskan telurnya dengan sangat sempurna sekali. Nah baik teman-teman, jadi inti dari konten kita kali ini hanya sekedar sharing tentang ternak entok sistem pembibitan. Selagi kita konsisten dari segi merawatnya, begitu pula dari segi tempat petarangannya, tempat untuk si indukan bertelurnya, tidak menutup kemungkinan sangat berpotensinya cukup besar, apalagi sampai kalau banyak si indukannya. Ini saja saya cuma mengandalkan 5 betina, alhamdulillah hasilnya cukup maksimal sekali. Meskipun baru beberapa ekor yang menetaskan telur, cuma ada 2 betina lagi yang belum menetaskan telurnya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.